Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Kembali kita bertemu dalam program acara Gemar online GSJA Peniel Surabaya hari Jumat 8 Januari 2021. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 71 ayat 6 sampai 12. Tetapi kita akan membaca hanya pada ayat 6, 9 dan 12. Demikian firman Tuhan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ayat 12, Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Seorang raja yang gagah perkasa, pengatur strategi perang yang handal. Kemana saja dia pergi berperang selalu menang. Hidupnya dikelilingi oleh panglima-panglimanya dan prajurit-prajuritnya. Tetapi kita tahu bagaimana Daud mengakui bahwa dalam hidupnya senantiasa masih membutuhkan Tuhan. Kita bisa membaca dalam kitab-kitab Mazmur bagaimana dia masih mengakui bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dan dia membutuhkan pertolongan Tuhan melalui doa-doa yang dinaikkan, seperti beberapa contoh yaitu doa minta perlindungan di masa tua, doa minta pertolongan, doa dalam kesesakan, doa mohon kemenangan, doa minta penyembuhan, doa mohon ampun, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, dan masih banyak lagi. Melalui doa yang dia naikkan, menggambarkan bahwa dia lemah, dia tidak mampu tanpa kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Mazmur pasal 71 dengan judul perikop Doa Mohon Perlindungan di Masa Tua, mencakup semua masa hidupnya. Pembacaan pagi ini pada ayat yang ke-6 mengatakan, Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Pernyataan Daud ini menggambarkan bahwa semenjak dari kecil dia sudah bersandar dan bergantung penuh pada Tuhan. Dan pada masa mudanya dia selalu menaruh harapan dan kepercayaannya pada Tuhan. Itu tertulis dalam Mazmur 71 ayat 5. Pembacaan Gemar kemarin yang mengatakan, Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Juga pada ayat yang ke-9 pembacaan kita mengatakan, Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di masa tua pun Daud menyadari dengan kelemahannya, dengan ketidakmampuannya, karena sudah tidak kuat lagi, dia tetap berharap supaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Melalui ketiga ayat tersebut, jelas bahwa Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam pembacaan kita ayat yang ke-12a menyatakan, Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Artinya,
Daud selalu mengharapkan Tuhan supaya Tuhan dekat sebagai pelindung, sebagai penyelamat, sebagai gunung batu tempat berteduh, sebagai bukit batu dan pertahanan baginya. Mazmur 71 ayat 1-3. Ayat 12b mengatakan, Allahku, segeralah menolong aku. Artinya Daud butuh pertolongan pada saat orang fasik, orang lalim dan kejam, musuh-musuh yang selalu mengincar nyawanya hendak membinasakan dia. Mazmur 71 ayat 4, ayat 10 dan yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud percaya bahwa Tuhan saja yang dapat diandalkan dalam keadaan dan situasi apapun, sehingga membawa dia selalu berserah pada Tuhan, yang akhirnya dia mampu mengagungkan Tuhan dengan puji-pujian selalu ada dalam mulutnya. Ayat yang ke-8. Tuhan berkenan dengan kehidupan Daud dan Tuhan mengasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah sosok pribadi yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita. Yang pertama, merendahkan diri dalam doa. Kita harus menyadari seperti Daud bahwa kita lemah, kita tidak mampu melakukan apapun. Oleh sebab itu, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerukan apa yang menjadi pergumulan dan persoalan kita melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Contoh yang kedua, mengakui kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu tanpa kasih karunia Tuhan, kita manusia yang penuh dengan dosa, kita tidak mampu menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Dengan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, mampu mengangkat kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, mampu menyelamatkan kita dari dalam maut ke dalam hidup. Contoh yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi situasi apapun, dengan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita dalam kondisi dan keadaan saat ini, kita harus belajar mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun, seperti Daud, dalam susah, dalam senang, dalam pergumulan, dalam kesesakan, di masa muda sampai masa tua, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Contoh yang keempat, hidup dalam puji-pujian dan penyembahan. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan Daud, sehingga Daud mampu bersyukur dengan menaikkan puji-pujian dan mengagungkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita pun patut melakukan hal yang demikian. Tuhan sudah banyak melakukan dan memberikan kasih-Nya kepada kita, nyata di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kita, sehingga Tuhan pun berkenan dengan kehidupan kita, dan kita juga menjadi orang yang dikasihinya, sehingga di dalam kehidupan kita bisa mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan dipuji selalu di dalam kehidupan kita senantiasa. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, gunung batu, penyelamat dan penolong serta perlindungan kami yang teguh,
Sungguh kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menuntun kami untuk selalu berdoa kepadamu dengan kerendahan hati, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, selalu mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami untuk senantiasa selalu hidup benar di hadapan-Mu. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu melindungi kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semuanya itu. Dan pagi hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami anak-anak-Mu dari pagi ini sampai nanti malam Tuhan ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang penuh kasih. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.